Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin memperlengkapi diri kami dengan firman Tuhan. Dan secara khusus ketika kami menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang kami hadapi. Ada tantangan, ada kesulitan. Dan kami tidak tahu kadang-kadang ya Tuhan bagaimana menghadapinya. Kadang kami putus asa. Kami tidak punya kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan bersabdalah kepada kami sehingga kami semuanya dapat dikuatkan oleh Tuhan, dimotivasi, berjalan di dalam jalan Tuhan, mencapai dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan, Roh Kudus memimpin menuntunnya juga menyampaikan akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah one step at a time, rekan-rekan. Dan di dalam seri selama 2 bulan ini mungkin kalian sudah banyak belajar. Dari pertama, apa yang harus kalian percaya, apa yang harus kalian kejar, apa yang harus kalian lepaskan di dalam kehidupan ini. Nah, saya percaya ya bahwa di dalam hidup kita banyak sekali masalah yang kita hadapi. Tetapi bagi saya orang yang paling berbahaya di dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak mengerti dia mau bikin apa dalam hidup ini. Ya, kalian tahu nggak kira-kira 10 tahun dari hari ini kalian kira-kira hidupnya seperti apa? Ada yang pikir nggak? Ada yang sudah pernah pikir? 10 years from now, kira-kira saya seperti apa ya? Udah pernah kepikir? Mau kuliah di mana? Mau kuliah di mana? Udah ada yang tahu? Saya mau kuliah nih. Ya, yang pakai masker paling depan. Kamu jangan nengok orang. Nih baju kamu yang pakai masker. 10 tahun dari sekarang, kamu sekarang SMP kan? Nah, udah kepikir nggak? Mau kuliah di mana? Belum. Udah? Belum. SMA-nya mau di mana? Belum juga. Nah, jadi belum punya planning apa-apa ini. Ada anak kecil ya ditanya, mungkin kalian udah lihat dia punya video anak kecil cewek lagi main game. Umur 5 tahun. Mamanya bilang, kamu ini main game terus nggak punya rencana hidup. Mau bikin apa kamu nanti? Terus dia bilang, mama saya sudah punya rencana hidup. Apa rencana hidup kamu? Dari sekarang sampai umur 20 saya dipelihara oleh papa mama. Ya, 20 sampai 60 saya dipelihara oleh suami saya. 60 sampai 80 saya dipelihara oleh anak saya. Nah, gitu kan? Jadi nggak usah bikin apa-apa, dipelihara terus sama orang gitu kan. Dipelihara sama papa mama, dipelihara sama suami, dipelihara sama anak begitu. Terus mamanya bilang, loh kalau kamu hidup lebih dari 80 tahun gimana? Ya kan ada cucu nanti yang jagain gitu ya. Waduh sampai cucu. Hati-hati ya cewek-cewek jangan pikir begitu ya. Kamu kalau dapat suami yang bisa pelihara kamu dari 20 sampai 80, 60. Tapi kalau nggak ada, jangan-jangan kamu yang harus pelihara dia. Ya kan? Jadi dalam hidup kita ini banyak hal yang kita mau lakukan. Kalau sampai sekarang kita belum kepikir, mau bikin apa, mau bikin apa. Jadi hari ini, apa yang kita jalani? Setiap hari kalian bikin apa? Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Sekolah, pulang sekolah, bikin PR, bikin tes, ini. Dan nggak tahu kalian, where are you going? You don't know it. Ya, jadi kita itu seperti waktu berlalu demikian saja dan kita tidak tahu mau bikin apa.
Tetapi kalau kamu punya mimpi, kamu mau melakukan apa, ada hal yang kamu mau lakukan dalam hidup ini, itu baik. Ya, bermimpilah setinggi mungkin, sesulit mungkin. Dan kemudian bagaimana kita menjalaninya, minta pertolongan dari Tuhan dan kita bekerja. Nah, tapi ada hal juga dalam kehidupan kita, bukan tema kita hari ini bukan hanya saya mau bikin apa, saya mau bikin apa. Tapi ada juga hal yang pergumulan-pergumulan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang kita mau lepaskan. Karena kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya nggak mau lagi hidup di dalam dosa ini. Tapi seolah-olah begitu susahnya. Nah, bagaimana kita lakukan itu? Ya. Nah, ada satu kesaksian daripada jemaat Greenfield. Ada videonya ya, tolong disiapin. Itu betapa susahnya dia menjalani kehidupan ini. Anaknya 3. Ya, kemudian 2 autis. Saya lihat dulu ya, dia punya catatan. 3 anak, 2 autis. Suami meninggal karena COVID. Ipar, suami punya saudara, ada satu yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian dia punya papa mertua yang mungkin selama ini menjadi andalan keluarga mereka. Suami punya papa. Tidak lama meninggal juga. Bayangkan adik-adik, 3 anak, 2 autis. Suami meninggal. Ipar masuk rumah sakit jiwa. Papa mertua yang selama ini mungkin karena dia kehilangan suami mencukupkan kebutuhan mereka, meninggal juga. Bagaimana menghadapi situasi seperti begini? Ya, kita dengar kesaksiannya ya. Bukan ini. Kita lihat Tuhan. Saya Jenny, saya mempunyai anak 3, Cynthia, Kathleen, dan Celine. Suami saya, Sunadi Pipilu, sudah meninggal saat COVID 2021, yaitu tepatnya 18 Juli 2021. Kesulitan saya itu terutama pada saat saya dirawat di rumah sakit. Saat itu saya lagi sakit COVID ya, dan saya harus meninggalkan anak-anak di rumah tanpa pengawasan saya. Tapi berkat bantuan teman-teman dan saudara-saudara saya bisa dilaluin, dan saya berpikir cepat sembuh dan kuat, sehingga saya bisa mengambil alih tanggung jawab suami saya, karena saya pikir suami saya pasti sudah damai di surga. Ya, sebenarnya saya juga kecewa memang, karena ya kayaknya masih banyak tanggung jawab dari suami saya yang harus dijalanin. Tapi ya sudah, saya jalanin aja yang terbaik. Apapun itu pasti Tuhan kasih jalan ke saya. Ya betul, sangat menginspirasi ya, don't give up itu. Karena bagaimanapun Tuhan memberi kesulitan kepada saya, pasti ada jalan Tuhan yang menuntun saya untuk melewati semua itu. Ya, hari ini mungkin kalian tidak punya masalah seperti ibu ini. Atau mungkin juga ada pergumulan-pergumulan kalian dan tidak tahu harus bagaimana. Saya banyak hadapi orang. Kemarin baru ngobrol dengan satu ibu, dia juga kehilangan suami.
hari ini tidak ada gairah hidup. Kenapa? Ya. Nah tapi adik-adik bersama dengan Tuhan, kita nggak tahu kenapa ini terjadi pada kita. Jalan di depan terlihat begitu susah. Tapi marilah ya kita melihat apa yang ada di depan kita yang kita bisa lakukan. Kita bisa lihat step by step, satu demi satu. Inilah yang kita mau lihat hari ini. Perjalanan 1000 miles diawali dengan langkah pertama. Mungkin kalian sering dengar ini ya. The journey of 1,000 miles begins with one step. Kalau kamu tidak pernah melangkah, 1,000 mile itu tidak pernah akan tercapai. Jadi ini ada satu tekad yang harus kalian ambil terlebih dahulu untuk melangkah. Kalau hanya memimpikan, nggak pernah. Siapa di sini yang atlet maraton? Suka lari? Nih. Nah, oh ini dorong dia begini. Enggak. Bukan maraton dia. Marah-marah aja gitu. Oh. Ya. Oke. Ada yang tahu lari maraton itu berapa kilometer? Enggak ada yang tahu. Lari maraton lupa? Hah? Lupa. Pernah tahu? Ya. Pernah tahu cerita di balik kisah maraton? Ya. Oke, nggak usah lah ya, nanti kita nggak punya waktu. Tapi maraton itu perjalanannya 42,195 kilometer. Ya, ini adalah jarak dari satu kota ke kota yang lain ketika yang bawa berita tentang kemenangan perang itu dia lari sampai jarak ini sampai di kota maraton kemudian dia mati. Nah untuk menghormati dia maka diadakanlah lomba maraton. Saudara ini penjuaranya ya pemegang rekor 42 kilo ditempuh dalam waktu 2 jam. Ya, dalam waktu 2 jam dia tempuh, begitu cepatnya. Gini ya, itu world record yang terakhir di Chicago. In his next race, the Chicago Marathon, 6 months later in October, ya, dia broke the world record. 2 jam 35 detik. Artinya orang ini dia berlari 20 km per jam. Pernah bawa motor 20 km per jam itu bagaimana cepatnya? Dan kemudian kita lari, ikutin kecepatan motor dulu. Kita gila ya, gila. Waktu dia lahir orang ini, dia udah jago enggak? Udah hebat enggak? Saya rasa enggak. Dia seperti orang biasa di Kenya. Tapi dia punya mimpi. Saya mau menjadi pelari maraton. Dan apa dia lakukan? Dia enggak bermimpi terus. Dia enggak nonton video maraton aja, enggak. Dia latihan, lari. Enggak juara, nomor buntut, nomor berapa. Waduh terakhir, ya, usaha. One step at a time. Dan akhirnya dia menjadi juara dunia, pemegang world record. Ya. Nah seperti anak kecil ini ya, kita lihat. Waduh anak tangganya begitu tinggi, dia bagaimana mau naik? Nah, tapi nggak usah lihat atasnya. Waduh, tinggi banget. Ya, saya ke kantor hari ini di Sinode. Kantor saya di lantai 6. Saya naik tangga. Ya, jangan kepikir dulu. Aduh, lantai 6 tinggi sekali. Nah, naik, lihat 1, naik lagi. Lantai 2, naik lagi. Lantai 3, 6. Ya, tapi nyampe 6 lantai gitu kan. Nah, jangan kepikir dulu begitu. Waduh, berapa lantai? 1 lantai demi 1 lantai. Setelah ini kata-kata dulu ya. Take one day at a time, one step at a time, break down the challenges into small, doable chunks. It will all get done.
Jadi ketika tugasnya itu begitu banyak, hal-hal yang begitu banyak, kamu breakdown dulu. Apa yang harus saya lakukan dulu? Apa yang harus saya lakukan dulu? Saya naik tangga, misalnya saya mau naik 6 lantai. Kalau saya cuma sampai lantai 3, saya udah capek. Ya udah keluar aja dari lantai 3 naik lift. Nah, hari ini 3 lantai. Udah. Nah, besok naik lagi misalnya. Waduh sampai lantai 4. Udah ngos-ngosan, udah berhenti, keluar, naik lift, lantai 4. Sampai akhirnya bisa lantai 6. Nah saudara, gak usah langsung, hari ini harus lantai 6. Waduh paksa, terlalu capek. Waduh akhirnya besok kita gak mau coba lagi, ya kan? Nah kemudian saya mau nanya hari ini, ya teman-teman. What is your challenge today? Apa yang kalian mau? Apa yang menjadi tantangan kalian hari ini dalam hidup ini? Apa mimpi kalian? Saya nanya yang saya kenal orang tuanya aja ya. Ini anaknya Harley. Saya tahu dia ini punya mimpi. Ya, punya mimpi yang gede. Ya, mamanya suka posting, wah dia juara main piano apa gitu. Saya kira tadi dia main ini, ternyata drum. Hebat banget gitu ya kan. Boleh tahu mimpinya apa? Kencang dikit. Orang Ambon bicara kencang, suara keras sedikit. Hah? Musisi tingkat apa? Tingkat Greenfield, Jakarta, Indonesia, dunia, hah? Ayo, dunia kan? Iya, jangan kalah sama Putri Aryani. Ya, nanti satu hari kita lihat dia American Got Talent, begitu ya kan? Wish, wah, ya kan? udah punya mimpi itu. Terus sekarang sedang lakukan apa untuk mimpi itu? Belajar ya. Ya mimpinya dunia, tapi sekarang yang penting les piano dulu ya. Lulus dulu grade 6, level 6, level 7, level 8, level 9 gitu ya. Nah itu dunia masih jauh tapi harus melakukan sesuatu sekarang, betul nggak? Dia nggak mimpi, aduh mau jadi musisi dunia, tidur tiap hari. Pergi les piano, nggak mau Gimana bisa mimpinya tercapai? Ya. Kemudian apa? What do you wish you can do? Nah ini deh kakinya. Baju kaos Rolling Stone. Hari ini ada kerinduan apa? Mau lakukan apa dalam hidup? Belum ada. What do you wish you can do? Yang hari ini kamu enggak bisa tapi kamu pengen. Yang lain jangan ngobrol. Bisa apa? Bisa belajar bela diri. Bela diri. Oh, sama teman-teman di sekolah. Oh, sering ngebully gitu ya. Oh jadi you wish you can fight back. Nah terus what you do? Sekarang lakukan apa untuk fight back? Hah? Oh sudah dikasih tips sama orang tua tapi masih takut gitu ya kan. Ayo terlalu lembut enggak ya. Pergi belajar karate dong. Nah, katanya mau fight back tapi enggak belajar karate. Gimana? Pergi belajar karate supaya kalau dibully tak gitu ya kan? Hah? Enggak. Tetap takut gitu ya. Nah, udah kalau gitu lapor guru aja lah. Ya. Ibu guru, bapak guru ini bully saya. Udah gitu kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita punya kerinduan satu hari misalnya nih ya teman-teman, sorry saya di sini nggak suruh kalian belajar suruh berantem tiap hari di sekolah, enggak.
Tapi kalau ada yang ngebully kita terus, nah kita bagaimana? Mau fight back-nya gimana gitu kan? Harus ada yang kamu lakukan gitu loh. Nah mungkin bicara baik-baik dengan mereka atau gimana, atau mau berantem atau mau apa, harus ada yang harus kita lakukan. Oke. Kemudian berikutnya, what do you want to change in life? Yang sesuatu kamu rasa, aduh saya mau berubah nih, saya mau berubah. Tapi kok kayaknya susah. Ada kira-kira? Nih, tanya yang gedean dikit deh, ya. Yang di belakang 3 orang, yang paling kiri, ya kamu ya. Ya, yang kiri dia ya. Ada sesuatu yang kamu pengen ubah dalam hidup ini yang kamu nggak suka? Nggak ada, berarti semuanya baik ya. Wah bagus dong ya kan. Semuanya baik dari saya ini apa. Nah, tapi kalau ada di antara kita yang pengen, apa yang kamu lakukan? Ya, saya main game dari pagi sampai malam, saya mau berhenti nih gitu ya kan misalnya kan. Nah gimana caranya? Gitu. Saya main game lagi kebaktian. Nah kayaknya ada lagi yang main game nih. Gitu kan. Nah gimana nih saya berhenti, caranya gimana? Supaya saya bisa fokus lagi dengar khotbah. Tapi main game terus gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita mau capai? Teman-teman ingat. Mimpi, wish, want, intent will not change you if not followed by action. Kalau kita cuma mimpi, kita cuma pengen, kita cuma mau, ya, tapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak bisa. Nah, permasalahannya adalah kenapa kita tidak melakukan? Terlalu berat. Susah. Ya, saya pengen sharing saya sedikit. Ya, tapi sebelumnya saya kasih lihat lagi satu langkah-langkah yang perlu kita ambil, adik-adik. Lihat yang paling bawah. I won't do it. Saya nggak mau. Tapi kita melangkah satu lagi. Mau sih. Tapi aduh saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Nah, kita dimotivasi lagi. Ayo, you can do it, you can do it. Yes, you can do it. He can do it, you can do it. Ya, saya mau juga. Nah ya, udah beranjak lagi nih satu tingkat. I want to do it now. Tapi kita nggak tahu how I do it. Beranjak lagi satu tingkat. Kita belajar bagaimana melakukannya. Ya, oh sudah tahu sekarang. Ya saya mau lakukan ini. Kita lanjut lagi satu tingkat. I will try. Saya akan coba. Saya udah tahu, saya akan coba. Ya. Kemudian akhirnya apa? Sudah coba? Yes, I can do it. Saya bisa nih ternyata. Dan kemudian I will do it, I will do it. Saya akan lakukan. Dan akhirnya terakhir kita berhasil. Yes, I did it. Dulu musuh pelayanan di Greenfield tahun 99 sampai 2007. Ya, di English Service. Di English Service Greenfield. Nah, dulu sekolah di Amerika. Waktu mau sekolah Amerika, Inggrisnya juga belum terlalu bagus. Mau pergi ke sana bagaimana? Uang sekolah bagaimana? Uang dari mana? Susah. Ya. Tapi akhirnya pergi. Susah belajarnya. Harus kerja 1 minggu saya kerja 25 jam. 25 jam. 20 jam di kampus,
bersihin WC, kampus, bersihin rumah-rumah, kantor-kantor, ya, asrama-asrama. Kemudian 5 jam weekend saya sama istri kerja di rumah orang, bersihin rumah orang. Ya, dan kuliahnya full time. Full time. Singkat cerita, adik-adik, kuliah yang harusnya 4 tahun, Master of Divinity dan Master of Theology 4 tahun. Saya selesaikan dalam waktu 3,5 tahun dengan bekerja 25 jam per minggu. Ya. Berat enggak? Berat. Orang tidur jam 10, saya tidur jam 2, bangun jam 7, pergi kuliah. Pertama berat, tapi kita jalanin satu demi satu, satu demi satu. Dan Tuhan beri kekuatan. Nah, yang saya mau sharing hari ini bukan tentang kemampuan saya berbahasa Inggris. Saya dulu bahasa Inggris, tapi saya punya Mandarin nggak bisa. Suruh saya khotbah Mandarin saya nggak bisa. Kalau ngomong Mandarin bisa dikit-dikit seperti contoh Ridwan ya, orang Makassar begitu kan. Itin lah, mei lah, Mandarinnya jelek sekali. Sepatu kita bilang xiezi. Padahal ini xiezi. Nah, orang Makassar, xiezi. Meiyuji. Apa meiyuji? Ya, meyo. Tapi dah meiyuji. Ada ji-nya, di, mi, au. Oh, kacau deh kita punya bahasa. Susah. Nah, kemudian pada tahun 2012, saya ke Taiwan belajar Mandarin. Ya, usia 48 tahun. Pergi ke Taiwan. Saya punya dreams. Saya pulang dari Taiwan, saya khotbah bahasa Mandarin. Kita pelayanan gereja Koi Tang. Nah, ya. Saya harus bisa khotbah bahasa Mandarin. 1,5 tahun saya di sana, saudara. Ya, 1,5 tahun. Belajar. Ini gedung sekolahnya. 9 lantai. Ya. Ini teman kelas saya, lihat paling tua saya. Ya, yang lainnya itu muda-muda. Nah ini, sorry. Nah, lihat Korea. Ya, ada bule nih. Paling tua saya. 48 tahun. Saya di kelas tiap hari bilang sama Lause, besok ada ulangan enggak? Teman-teman saya marah semua. Kamu ini gila ya. Tiap hari minta ulangan. Sebenarnya iyalah supaya saya belajar. Kalau nggak ulangan saya nggak belajar. Kalian ini yang aneh. Mau belajar Mandarin tapi tidak mau belajar. Ya kan? Saya kasih lihat. Setelah pulang dari Taiwan. Saya ditanya di Puri. Saya pelayanan di Puri ya. Muse. Ada yang bisa Mandarin sini? Banyak ya. Nah, Muse. Pakai Mandarin khotbah masalah enggak? Enggak ada masalah. 用中文讲到有没有问题？没有问题。你听不懂你的问题，不是我的问题。Ya, kamu saya khotbah, kamu enggak ngerti itu masalahnya kamu, bukan masalahnya saya. Ya, ya. Setelah belajar di Taiwan usia 48, gimana kira-kira? Tolong videonya. Oh ini bisa langsung ya. Kita lihat Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Ya, 生父、生子、圣灵。 Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 这里，呀，马太福音28章，他就讲我们，你们要去，呀，使万民做我的门徒，吩咐。 子圣灵的名给他们洗礼。Jadi host， 在我们日常生活常常有的父母告诉我，现在的孩子们，如果我们跟他们说话，我们要他们去睡觉啦，去看书啦，起来啦，
孩子不直接走，他们会顶嘴。妈妈，为什么我这么早要去睡觉？我不要吃这个，我不要。他们会这个顶嘴，是不是这样的孩子们不听话、不孝顺，或者他们的时代不一样，跟我们的时代，他们的教育也不一样今天的视频，我们也要一起来思想这件事。上帝祝福我们。 Ini programnya Mangga Besar ya, saya jadi 可是 host. 跟教育应该有关系啊，因为以前的教育，我们对在学校，老师就在班上说课，我们学生只听罢了吗？听罢了我们也不可以问哦。 Yeah. 你一问下去，老师就说这个学生不礼貌。问的时候就不礼貌呀。对啊因为老师不会答案。也有我问的时候他不答案。我以前也有这样咯，有一个朋友问老师，这个为什么这样？你们先回家，先去想想，明天我明天我再给你答案。其实他也要回家去想，对，明天要伟大了。他先回家先看书现在是先看 Google 了。对。 Saya nggak bisa begini kalau saya nggak ke Taiwan. Saya nggak akan ke Taiwan kalau saya melihat kesulitan, tantangan yang ada. Tapi saya mau, harus. Waktu saya ke Taiwan, anak saya juga baru lulus dari IPK tahun 2012, pergi juga. Mandarinnya juga kurang, nggak bisa. Dia masuk di sana kelas persiapan untuk kuliah 1 tahun, 2 tahun. Dia pulang, dia nangis. Dia nggak bisa. Saya kira datang sini belajar Mandarin dulu. Ternyata langsung sekolah seperti SMA. Gurunya ngocok langsung ada buku begini. Kita nggak kenal huruf, bagaimana bisa ikut, Pi? Saya les dulu lah, apa? Ya kan? Saya bilang, tenang. Sekolah ini udah 100 tahun lebih. Udah menghasilkan alumni seperti kamu yang dulu datang tidak bisa Mandarin. Mereka dipersiapkan di sekolah ini. Dan mereka hari ini udah di masyarakat kerja semuanya jadi orang yang berhasil. They can do it, you can do it. Anak saya tahu belajar Mandarinnya. Mulai buku begitu banyak pakai pleko. Satu-satu huruf dia cari artinya. Satu-satu teman-teman. Satu-satu. Waktu pergi ke sana, sebelum pergi ke sana kita ajak ngomong Mandarin sedikit di rumah. Nggak mau. Tapi setelah 6 tahun di sana, ya saya ajak dia waktu lulus, saya ke sana lagi, saya ajak dia ngomong Mandarin. Nggak mau lagi ngomong Mandarin. Saya bilang, kamu udah sekolah 6 tahun, kuliah 6 tahun masih nggak bisa Mandarin. Dia bilang, bukan Pi. Kalau sekarang ngomong sama kalian, Mandarin gua rusak katanya. Aduh kurang ajar ini anak. Ya, Mandarin kalian Mandarin Makassar katanya. Saya udah logat Taiwan gitu ya kan. Nah, hari ini kalau kalian lihat kita punya gerakan membaca Alkitab yang Mandarin punya. Gema tanggal 11 itu anak saya. Dia bisa bawain renungan dalam bahasa Mandarin. Adik-adik ayo. Apa yang kalian inginkan? Apa yang ingin kalian lakukan? Melangkahlah. Habit-habit yang menghambat kalian. Kalian mau mencapai sesuatu bilang tidak ada waktu. Tapi kalian punya waktu terlalu banyak. Dibuang untuk ini, untuk main handphone, apa semuanya. Gak bisa kalian capai dengan itu. Ya, harus mau lihat satu demi satu. Nah, di dalam kerohanian juga sama. Kita pengen bertumbuh, ya kita pengen bertumbuh. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mungkin kita pikir, aduh terlalu susah pikul salib. Ikut Yesus gimana bisa? Gitu ya kan? Bahkan ya di dalam 1 Yohanes 3:16 saya waktu pertama kali baca ayat ini juga saya bilang, ini enggak mungkin ini saya bisa lakukan. Kadang-kadang demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bisa enggak? Bisa enggak kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita? Hanya orang tua mungkin yang bisa ya. Kalau kita anak kecil butuh lever, butuh ginjal, butuh apa, orang tua kita, aduh sayang anaknya, ya kasih deh lever saya, kasih deh ginjal saya buat anak. Mungkin orang tua. Tapi kalau kita sama teman, mana mau? Terlalu susah. Nah ini kalau ini akhirnya, ini yang Tuhan tuntut, yang paling tinggi. Kita bisa menyerahkan. Tapi hari ini kita bilang, aduh terlalu jauh, nggak mungkin saya itu bisa memberikan nyawa. Ya jangan lihat ini dulu. Jangan lihat ini dulu. Mulailah dengan langkah pertama. Apa yang saya bisa lakukan dalam ikut Tuhan? Saat teduh, baca Alkitab, tiap minggu ibadah. Ada karunia talenta melayani Tuhan. Ini ya seperti teman-teman. Mereka udah melayani Tuhan. Ya. Melayani, nanti terpanggil jadi hamba Tuhan. Satu step lagi. Ada seorang alumni Harvard dan Massachusetts University. Cewek. Doktor. Master. Harvard, Massachusetts. Tuhan panggil pelayanan di Papua, menerbangkan pesawat. Dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Dia pulang dari Amerika, dia pulang ke Papua. Untuk siapa? Untuk rakyat Papua. Orang-orang yang belum punya Alkitab di dalam bahasa mereka. Dia bawa pesawat untuk terbangkan misioneri-misioneri untuk menerjemahkan Alkitab. Dan satu hari pesawatnya jatuh. Pesawatnya jatuh. Mati. Dia sudah menyerahkan nyawa untuk saudara-saudaranya. Jadi proses, teman-teman ya, proses. Jadi hari ini kamu bisa apa? Kalau kamu belum melayani Tuhan, kamu mulai kerohanian kamu masih di level bawah, kamu lihat ini terlalu susah, nggak mungkin. Ya. Tapi jika ada kerinduan itu, saya ingin bertumbuh di dalam iman saya, mulailah. Pagi bangun, langsung pegang HP, langsung WhatsApp, langsung Instagram. Mulai besok, stop. Baca firman Tuhan dulu. Berdoa dulu. Itu langkah yang harus kamu ambil dulu. The first step itu dulu kamu ambil. Ya, berdoa. Mulai baca firman, mulai ikut persekutuan, mulai ikut Bible study, mulai ikut dalam pelayanan. Nanti lihat bagaimana Tuhan memimpin sampai pada akhirnya. Ya, saudara bisa memberikan hidup untuk saudara-saudara kita. Setiap kali kedukaan saya banyak membaca ayat ini. Di koran, di rumah duka, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di kedukaan orang Kristen sering tulis ini. Tapi pertanyaannya, betul enggak? Betul enggak hidupmu begitu? Betul enggak kamu sudah fight? Ya Inggrisnya, I have fought the good fight. Kamu sudah usaha enggak? Kamu sudah sungguh-sungguh fight enggak kebiasaan-kebiasaan burukmu? Kamu mau tinggalkan? Tuhan tolong saya. I fight. Saya mau tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya tinggalkan. Saya enggak mau. Ya. Saya malas-malas ke gereja. Aduh Tuhan tolong kasih saya. Ya hati yang rindu. Pergi ke gereja.
Melayani, saya mau mulai melayani Tuhan. Wah, seperti ini hebat sekali, saya pengen loh bisa main musik juga. Terus bikin apa? Pergi les musik. Ya, anak saya hari ini di Sydney, dia guru piano. Muridnya orang Indonesia, orang China, dan orang-orang yang berbahasa Inggris. Kenapa? Karena dia bisa 3 bahasa. Muridnya yang bisa 3 bahasa ini jadi murid dia. Dulu dia main piano. Sama dulu pendeta Yonatan punya istri sini, Ibu Mutia. Ya, piano, aduh susah. Tapi terus, satu tahap, udah master di Sydney. Hari ini di Sydney dia ngajar 1 anak, 1 jam, 1 juta. 1 jam, 1 juta. Ya, bagaimana dia bisa hari ini seperti itu? Fight. Aduh susah. Fight. Usaha. Huruf Mandarin satu-satu dia cari di kamus. Ni. Susah sekali. Tapi kita fight. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, I have finished the race. Ya, I have kept the faith. Adik-adik, ayo. Apa yang hari ini menjadi hambatan, ketakutan di dalam hidupmu. Ada keinginan, ada dreams yang kamu mau capai. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kamu mau tinggalkan. Ada pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang kamu ingin capai. Tapi kamu rasanya lemah, susah. Jangan lihat 1,000 miles ahead, jangan. Lihatlah what you can do one step. Lakukan. Bikin planning. Satu. Ya, hari ini saya melayani di Sinode bagian refleksi gema, digital ministry, video. Saya nggak bisa dulu. Hari ini itu tadi 2 video. Video khotbah sama video aja. Itu saya yang edit. Saya belajar sendiri. Buka Filmora. Belajar edit ini. Nggak tahu buka YouTube. Belajar. Saya sekarang bisa edit video. Bisa kasih masuk suara. Bisa hilangin suaranya. Bisa separate. Semua susah. Tapi if you want to do it, let's do it. One step at a time. Oke? Kita berdoa. Tuhan tolong setiap kami. Ada kerinduan, ada keinginan. Dan kami berdoa Tuhan menolong setiap langkah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Perjalanan 1000 mil yang ada di depan kami. Terasa panjang dan sulit. Namun Tuhan ajar kami melihat 1 langkah di depan yang dapat kami ambil. Pertumbuhan rohani yang kami ingin capai. Jika kami belum membaca firman, belum bersaat teduh, belum berdoa. Tuhan ajar kami langkah yang pertama ini yang harus kami ambil. Kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang kami hendak tinggalkan. Menghabiskan waktu dengan bermain, game dan lain-lain yang tidak punya arahan yang baik. Tidak tahu apa yang kami mau capai dengan semua itu. Tuhan tolong kami. Berikan kami kemampuan. Meninggalkan the bad habits itu. Dan ajar kami melangkah. Memperlengkapi diri dengan lebih baik. Agar kami boleh dipakai oleh Tuhan. Di dalam hidup kami ini.
menjadi berkat. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.